Saya akan menjelaskan kategori klaim-klaim dalam kasus ini. Ini adalah klaim pertama yang saya temukan. Di dalam klaim ini ada kata ulah para spekulan, jadi menurut saya ini adalah klaim nilai. Selanjutnya, ada kata adanya kelangkaan pasokan minyak goreng murah di sejumlah retail modern hingga akhir pekan ini. Ini merupakan klaim faktual menurut saya. Yang selanjutnya ini mirip sama yang pertama, jadi menurut saya itu klaim nilai. Selanjutnya, ada kata-kata dari sisi produksi minyak goreng murah belakangan ini sudah mulai pulih untuk menekan gejolak harga di tengah masyarakat. Yang ini menurut saya adalah klaim faktual. Klaim selanjutnya adalah langkah itu dilakukan untuk mengurangi praktik penimbunan yang dilakukan sebagian distributor nakal. Dengan mencantumkan HET, maka masyarakat akan ikut mengawasi pasokan minyak goreng murah itu. Menurut saya ini adalah klaim nilai perspektif karena memiliki sifat pengarahan. Selanjutnya, klaimnya adalah motif menahan pasokan itu dilatar belakangi spekulasi jika pemerintah bakal mencabut ketentuan harga eceran tinggi minyak goreng akibat harga minyak nabati pasar dunia melonjak sejak awal tahun ini. Ini merupakan klaim faktual menurut saya, soalnya menyatakan fakta. Selanjutnya, ada klaim dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 2 bulan mendatang atau saat lebaran nanti. Menurut saya ini adalah klaim faktual juga. Yang terakhir adalah mereka itu sekarang sedang mencari untung dalam kesempitan. Mereka itu adalah pedagang yang menumpuk minyak. Menurut saya ini adalah klaim subjektif karena banyak orang bisa memiliki pendapat lain tentang hal ini. Dari berita yang saya analisis, kenaikan pasokan minyak goreng disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dimana oknum-oknum itu telah memberhentikan pengedaran ke masyarakat sekitar, yang dimana oleh karena oknum itu naiknya minyak goreng. Dan faktor kedua ada juga oleh pemerintah, yang dimana pemerintah mengetahui minyak goreng nabati di dunia telah naik. Oleh sebab itu minyak goreng yang kita gunakan selama ini akan juga naik. Dan pemerintah juga sudah memberantas oknum-oknum yang telah stop mengedar ke masyarakat sekitar. Kemudian, di sini kami akan menjelaskan mengenai argumen induktif kelangkaan minyak goreng. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sangat geram setelah mengetahui distributor menahan pasokan minyak goreng hasil DMO. Yang hal ini dapat menyebabkan harga komoditas strategis ini tertahan. Lutfi juga membeberkan motif menahan pasokan itu, yang dilatar belakangi spekulasi bahwa pemerintah akan mencabut ketentuan harga eceran tertinggi minyak goreng akibat harga minyak goreng nabati di pasar dunia melonjak sejak awal tahun ini. Kemudian counter argumennya, sebenarnya dari sisi produksi minyak goreng itu murah, sudah mulai pulih belakangan ini. Produksi minyak goreng murah dilakukan untuk menekan gejolak harga di tengah masyarakat. Namun tetap saja harga minyak goreng masih belum dapat dikatakan stabil. Argumen deduktif sendiri merupakan jenis argumen atau penalaran di mana di dalamnya kita menarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak salah maupun mutlak benar. Berikut akan kami contohkan dari pola argumen deduktif spesifik berdasarkan kasus mengenai minyak goreng langka, apa penyebabnya. Yang pertama adalah contoh silogisme kategoris. Semua wilayah di Jabodetabek mengalami kelangkaan minyak goreng. Jakarta adalah bagian dari wilayah Jabodetabek. Jadi Jakarta mengalami kelangkaan minyak goreng. Semua minyak goreng yang dipatok dengan harga 18.000 tidak diminati oleh para pembeli. Sebagian minyak goreng yang dijual di pasar dijual dengan harga 18.000. Jadi sebagian minyak goreng yang dijual di pasar tidak diminati oleh para pembeli. Berikut adalah contoh menggunakan pola silogisme disjungtif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy N. Mande, mengatakan bahwa
Kelangkaan minyak goreng terjadi entah karena terhambatnya pasokan dari distributor atau karena ulah spekulan. Agaknya bukan karena terhambatnya pasokan distributor. Jadi, kelangkaan minyak goreng terjadi karena ulah para spekulan. Terakhir adalah contoh dari silogisme hipotetis. Jika pemerintah mencantumkan HET, maka masyarakat akan ikut mengawasi pasokan minyak goreng murah itu. Pemerintah mencantumkan HET pada setiap produk minyak goreng. Jadi, masyarakat akan dapat mengawasi pasokan minyak goreng murah itu. Lalu berikutnya, jika HET dicabut, maka mereka akan dapat menjual minyak goreng di harga 18.000. HET tidak dicabut, jadi mereka tidak akan dapat menjual minyak goreng di harga 18.000. Argumen induktif spesifik. Saya menggunakan penalaran kausalitas. Bertolak dari pengetahuan tentang sebab ke pengetahuan tentang akibat, atau sebaliknya, dari pengetahuan tentang suatu akibat ke pengetahuan tentang suatu sebab. Contohnya, contoh dari argumen induktif spesifik adalah kelangkaan minyak goreng dan mulai menipis. Persediaan minyak goreng saat ini dapat disimpulkan bahwa adanya pasokan dari distributor terhambat akibat dari ulah dari beberapa oknum yang membuat harga minyak goreng melonjak tinggi. Dari kasus minyak goreng yang saya analisis, saya menemukan satu kesesatan berpikir dalam kalimat ini. Lutfi membeberkan motif menahan pasokan itu dilatar belakangi oleh spekulasi jika pemerintah bakal mencabut ketentuan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng akibat dari harga minyak nabati di pasar dunia yang melonjak sejak awal tahun ini. Kata spekulasi pada kalimat tersebut termasuk dalam kesesatan berpikir karena bersifat ambigu. Kata spekulasi sendiri juga merupakan sebuah asumsi yang bisa membuat suatu argumen itu menjadi tidak valid.